Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawas Edi Daryanto dengan NIM biji terakhir 069. Kali ini, di pertemuan kali ini saya akan membahas variabel frekuensi drive dan motor AC induksi. Untuk pengertian dari variabel frekuensi driver adalah perangkat elektronika daya yang digunakan untuk mengatur kecepatan putaran motor listrik AC, terutama motor induksi, dengan cara mengubah frekuensi dan tegangan sumber listrik yang masuk ke motor. Dengan VFD, motor tidak hanya beroperasi pada kecepatan tetap, tetapi bisa diatur lebih lambat atau lebih cepat sesuai kebutuhan. Prinsip dasar kerja dari VFD ini adalah mengatur kecepatan motor AC dengan cara mengubah frekuensi dan tegangan listrik yang masuk ke motor. Tegangan AC dari sumber disearahkan menjadi DC, kemudian distabilkan pada rangkaian DC link. Selanjutnya, inverter mengubah kembali tegangan DC tersebut menjadi AC dengan frekuensi dan tegangan yang dapat diatur menggunakan metode PWM. Perubahan frekuensi ini menyebabkan perubahan kecepatan putar motor, sementara perbandingan tegangan dan frekuensi dijaga agar torsi motor tetap stabil. Fungsi utamanya yaitu mengatur kecepatan putaran motor AC sesuai kebutuhan. Yang kedua, mengontrol frekuensi dan tegangan suplai ke motor. Yang ketiga, menghemat energi listrik, terutama pada beban pompa dan kipas. Yang keempat, mengurangi arus start saat motor dinyalakan. Yang kelima, memberikan start dan stop yang halus. Yang keenam, menjaga torsi motor tetap stabil. 7, melindungi motor dari overcurrent, overvoltage, dan overheating. Yang kedelapan, meningkatkan umur motor dan komponen mekanik. Dan yang terakhir, mempermudah pengendalian proses industri. Nah, untuk komponen-komponen yang utama di sini kita membutuhkan rectifier circuit atau biasanya dioda dan thyristor untuk penyarahan. Yang kedua ada filter DC, yaitu kapasitor untuk menyimpan energi dan meredam ripple. Yang ketiga ada inverter circuit, EGBR atau MOSFET untuk mengatur tegangan dan frekuensi keluaran. Yang keempat adalah controller untuk logika pengaturan dan proteksi. Dan yang terakhir ada interface, panel atau HMI untuk mengatur manual atau otomatis. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, untuk kelebihannya terlebih dahulu, yang pertama pastinya menghemat energi karena kecepatan motor dapat disesuaikan dengan kebutuhan beban. Yang kedua, kontrol kecepatan fleksibel, frekuensi dan tegangan motor bisa diatur dengan presisi. Yang ketiga, soft starting dan soft stopping mengurangi arus awal dan hentakan mekanik. Yang keempat, memperpanjang umur motor dan mekanik karena stres mekanik berkurang. Yang kelima, mengurangi arus start sehingga tidak membebani jaringan listrik. Yang keenam, meningkatkan efisiensi proses, cocok untuk pompa, kipas, dan konveyor. Dan yang terakhir, dapat proteksi motor. Untuk kekurangannya, yaitu biaya awal relatif mahal dibandingkan sistem konvensional. Yang kedua, menimbulkan harmonisa yang dapat mengganggu kualitas daya. Yang ketiga, memerlukan filter tambahan seperti EMI filter atau reaktor pada aplikasi tertentu. Yang keempat, sensitif terhadap lingkungan, debu, panas, kelembapan. Yang kelima, konfigurasi dan setting cukup kompleks, perlu pemahaman teknis. Yang keenam, dapat menimbulkan noise listrik dan akustik pada motor. Dan yang terakhir, tidak semua motor lama kompatibel tanpa modifikasi atau derating. Oke, kita masuk ke motor AC. Untuk konsep di sini, motor AC adalah mesin listrik yang mengubah energi listrik arus bolak-balik menjadi energi mekanik berdasarkan prinsip medan magnet berputar. Ketika sumber listrik AC diberikan ke kumparan stator, arus bolak-balik tersebut akan membangkitkan medan magnet yang berubah-ubah dan saling bergeser fasa, sehingga menghasilkan medan magnet berputar. Medan magnet berputar ini memotong konduktor pada rotor dan menimbulkan gaya elektromagnetik yang menyebabkan rotor ikut berputar. Kecepatan putaran motor AC ditentukan oleh frekuensi sumber listrik dan jumlah kutub motor, sehingga dapat dikendalikan melalui pengaturan frekuensi. Untuk prinsip kerja dari motor AC tersendiri yaitu bergantung pada interaksi antara medan magnet stator dan rotor. Pada motor induksi, arus pada motor timbul akibat induksi elektromagnetik tanpa sambungan langsung ke sumber listrik, sehingga rotor berputar dengan kecepatan sedikit lebih rendah dari kecepatan sinkron.
Sementara itu pada motor sinkron, rotor berputar tepat sama dengan kecepatan medan magnet stator karena medan magnet rotor dibangkitkan oleh arus DC atau magnet permanen. Perbedaan prinsip ini membuat motor AC banyak digunakan dalam berbagai aplikasi industri karena konstruksinya sederhana, kuat, dan memiliki efisiensi yang baik. Untuk jenis-jenis motor AC di sini ada yang pertama motor AC satu fasa. Itu menggunakan sumber tegangan satu fasa karena arus satu fasa tidak dapat menghasilkan medan magnet berputar secara alami. Motor ini memerlukan rangkaian bantu untuk memulai putaran seperti kapasitor atau kumparan bantu. Motor satu fasa umumnya memiliki daya kecil hingga menengah dengan konstruksi sederhana. Yang kedua ada motor AC 3 fasa. Itu menggunakan sumber tegangan 3 fasa yang secara alami menghasilkan medan magnet berputar, sehingga motor dapat berputar tanpa rangkaian bantu. Motor ini banyak digunakan di industri karena memiliki efisiensi yang tinggi, torsi besar, dan konstruksi yang lebih handal. Jenis motor AC 3 fasa meliputi motor induksi rotor sangkar, squirrel cage, motor induksi rotor belitan, slip ring, dan motor sinkron. Dan di dalam komponen-komponen motor AC itu terdapat stator, rotor, celah udara, poros atau shaft, bearing, dan rumah motor, yaitu frame. Stator berfungsi sebagai bagian diam yang menghasilkan medan magnet berputar melalui kumparan. Sedangkan rotor adalah bagian berputar yang menghasilkan torsi akibat interaksi medan magnet. Poros menyalurkan daya mekanik ke beban, bearing menjaga putaran tetap halus, dan frame berfungsi sebagai pelindung serta pendukung mekanik. Pada motor tertentu terdapat komponen tambahan seperti kipas pendingin, kapasitor, dan terminal box untuk mendukung kinerja keselamatan motor. Hubungan antara VFD dan motor AC induksi. Hubungan ini sangat erat karena VFD digunakan untuk mengatur cara kerja motor induksi secara fleksibel dan efisien. VFD berfungsi mengubah sumber tegangan AC tetap menjadi tegangan AC dengan frekuensi dan amplitude yang dapat diatur, sehingga kecepatan putar motor induksi dapat dikendalikan sesuai kebutuhan. Karena kecepatan motor induksi dibanding lurus dengan frekuensi sumber, perubahan frekuensi arah VFD secara langsung mengubah kecepatan motor. Dalam pengoperasiannya, VFD terlebih dahulu mengarahkan tegangan AC menjadi DC, kemudian mengubahnya kembali menjadi AC menggunakan teknik PWM, pulse width modulation. Tegangan dan frekuensi keluaran VFD diatur dengan rasio voltage dibagi frekuensi konstan agar flux magnet motor tetap stabil. Dengan cara ini, motor induksi dapat beroperasi pada berbagai kecepatan tanpa kehilangan torsi secara signifikan dan tanpa arus start yang besar seperti pada starting langsung atau rangkaian down. Selain mengatur kecepatan, VFD juga meningkatkan kinerja dan umur motor AC induksi. Fitur soft starting dan soft stopping mengurangi hentakan mekanik dan stres listrik pada motor. Sementara fungsi proteksi seperti overcurrent, over voltage, dan overheating melindungi motor dari kerusakan. Oleh karena itu, kombinasi VFD dan motor AC induksi sangat umum digunakan pada aplikasi industri seperti pompa, kipas, konveyor, dan mesin produksi yang membutuhkan pengaturan kecepatan dan efisiensi energi. Jadi kesimpulannya yaitu VFD merupakan perangkat yang sangat penting dalam pengendalian motor AC induksi karena mampu mengatur kecepatan torsi dan arah putaran motor secara efisien melalui pengaturan frekuensi dan tegangan. Dengan prinsip rasio V dibagi F konstan, VFD menjaga flux magnet motor tetap stabil sehingga motor induksi dapat bekerja optimal pada berbagai kecepatan. Penggunaan VFD memberikan banyak keuntungan seperti penghematan energi, pengurangan arus start, serta penurunan stres mekanik dan listrik pada motor. Selain itu, fitur proteksi dan soft starting pada VFD meningkatkan keandalan dan umur pakai motor. Oleh karena itu, integrasi VFD dengan motor induksi sangat efektif dan banyak diterapkan pada sistem industri modern yang menuntut efisiensi, fleksibilitas, dan keandalan operasi. Oke, segitu saja presentasi dari saya. Lanjut kita akan membaca datasheet. Kita udah masuk ke datasheet dari AT1 single pass to three pass sampai AT4. Di sini kita bisa langsung lihat yang pertama ini bagaimana cara menginstalasi dan
wiringnya ya. Di sini sudah disediakan tabel-tabel untuk terminal fungsi dari terminal LN, terminal U, VW, dan terminal ground. Di sini terminal LN ini fungsinya untuk sebagai inputan AC 220 volt. Dan sedangkan UVW itu untuk output terminal connect dari 3 fasa, yaitu sebesar 220 volt dan 380 volt. Dan yang terakhir adalah grounding, itu untuk sebagai pin grounding. Terus untuk single fasa input dan output untuk AT2 di sini sedikit berbeda. Di sini hanya ada pin LN sebagai single AC 220 volt dan UVW sebagai outputnya 220 volt. Oke, untuk yang di sini ada 3 itu sedikit berbeda juga, cuma berbeda di pinnya saja sebenarnya. Cuma di sini inputannya itu 380 volt dan keluarannya juga 380 volt. Nah, ini untuk wiring diagramnya untuk menjalankan modul praktikum kali ini. Nah, di sini itu inverternya. Jadi di sini ada macam-macam komponen. Yang pertama di sini ada numeric display. Terus di sini juga ada indikator. Di sini juga ada shift key, ada enter to exit programming, function kode data dan save. Di sini ada numerical modification key, stop or reset key, start key, terus speed adjustment dan reversing switch. Nah, di sini ada keterangan untuk bagaimana cara menggunakan inverternya. Nah, di sini sedikit penting ya teman-teman, karena fungsi membaca datasheet ini kita harus mengetahui bagaimana cara si komponen ini bekerja. Di sini dijelaskan spesifikasi dari parameter sendiri. Jadi ada 11 parameter yang setiap parameter itu fungsinya berbeda-beda. Jadi ketika kita memasukkan P00 itu untuk memaksimalkan voltage, P01 itu sebagai referensi frekuensi untuk mengubah frekuensi, P02 itu untuk mengganti voltage-nya, dan P3 untuk mengganti frekuensi, P4 itu untuk voltage minimum, P5 untuk frekuensi minimum, P06 untuk sebagai operating maximum, P07 untuk minimum operating, P08 itu untuk hide password, P09 untuk input password, P10 itu untuk mengerjakan frekuensinya ya, dan yang 11 itu untuk yang start dan stop. Nah, masih banyak lagi di sini sampai 127. Oke. Ya, mungkin segini aja dari datasheet ini. Lanjutnya kita akan membahas cara langkah-langkah praktikum. Oke, untuk langkah-langkah praktikumnya, di sini kita langsung aja masuk ke bagian langkah-langkah. Nah, di sini yang pertama itu pemeriksaan dan wiring. Itu yang pertama kita harus mengecek sumber listrik, cek kontinuitas dan ground. Lalu untuk wiringnya jangan lupa hubungkan LN ke inputan VFD, UVW ke motor. Yang kedua, inisialisasi parameter dari panel. Atur P10, P11, P06, P07, P12, P34, P42 sesuai tabel parameter yang seperti di atas ini. Lalu tekan start untuk menaikkan
set point frekuensi secara bertahap. Selanjutnya kita uji arah putar, verifikasi arah menggunakan tombol VFD atau reverse atau ubah dua fasa. Yang 4 kita uji rem dan mode stop, bandingkan kombinasi P34 atau P42, misal 10 dibandingkan dengan 50 Hz dan P12 dibandingkan 0 dengan 1. Ukur waktu akselerasi atau deselerasi dan jarak henti. Amati arus puncak. Yang kelima, kita uji jog set 486 sampai 491, aktifkan jog, nilai respon mulai berhenti dan darah. Nah, jadi ini data yang bakal kita ambil. Ini untuk tabel pertama dan ini untuk tabel kedua. Kita lanjut ke video praktikumnya. Ada benar. Ganti 42. Ganti ke 25. Ada benar. Kasrah. Ke 10. Udah 1 benar. Ke frekuensinya kita bikin semisal 50. Silakan. Udah. Mantap. Udah, naik Iwan. 1 menit, Cok. Ya. Ini data yang sudah saya ambil dari praktikum tadi. Di sini saya mendapatkan yang pertama ada berfrekuensi 10 itu mendapatkan 299 rpm dengan 0,3 ampere dan di sini 0,4 volt. Jadi saya mengambil untuk tabel pertama ada 10 percobaan. Di sini untuk maksimalnya dengan 100 frekuensi dengan 2988 rpm, untuk arusnya 0,3 dengan voltnya 0,5. Lalu untuk tabel yang kedua, di sini saya mengukur pada pin P34 dengan P42 dengan settingan 5-25. Di sini kita mendapatkan yang paling kecil itu T steady-nya 15,24, waktu akselerasinya 15,24 juga, T steady to stop 16,88, T stopnya 15,89, waktu deakselerasinya 16,88 dan arus peaknya 0,3. Untuk di set point angka yang paling besar kita mendapatkan T steady-nya itu 3,52. Dari sini waktu akselerasinya 3,52 detik juga. T steady to stopnya 4,13, T stopnya 3,7, waktu di akselerasinya 4,13 dan peaknya 0,3. Jadi kesimpulannya itu pada tabel 2 di sini untuk yang set point paling kecil. Jadi 15,24 itu apa? 15,24 itu waktu dari motor itu berputar dari 0 hingga ke steady ya, waktu steady. Jadi ini waktu mencapai puncaknya. Dan untuk di sini itu kita setting 25, berarti membutuhkan 3 detik saja. Seperti itu praktikum saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.